lagi di mode on all about fashion. Nah, Sobat Stylist, seperti yang aku sampaikan sebelumnya nih, bahwa peluang usaha bisnis di bidang batik nih ya, ini sangat bisa menjanjikan. Apalagi untuk kalian ya di usia muda, baik kalangan mahasiswa maupun pelajar, bisa banget cobain bisnis batik ini. Nah, seperti narasumber mode on hari ini yang sudah hadir bareng aku, kita sapa dulu. Halo, Mas Hanif. Mas Hanif, masih muda ya ini ya? Iya. Masih muda. Usianya berapa Mas Hanif? Usia saya 20 tahun. 20 tahun? Iya, beneran? masih 20 tahun. Beneran. 20 tahun ya Sobat Stylist, tapi sudah punya bisnis di bidang batik ini. Nah, Iya. ini kita kepo nih Mas Hanif, mau Boleh. tanya-tanya dulu, boleh ya? Boleh. Nah, Mas Hanif ini di usia muda 20 tahun sudah terjun ke bisnis batik. Ini bisnis batiknya namanya apa sih Mas Hanif? Bisnis batiknya namanya yaitu Rohmatika. Rohmatika, ini namanya pasti ada silsilahnya atau asal-usul dari nama Rohmatika ini apa nih Mas? Kalau asal-usul nama dari Rohmatika yaitu itu emang branding dari tiap bisnis dari kakek saya sih Mbak. Kakek saya kan ada bisnis kayu, namanya juga Rohmatika ya, saya menurunkannya ke bisnis saya. Oke, jadi branding dari keluarga Iya, gitu ya. Nah, ini udah berapa lama Mas? Kalau berapa lamanya, saya mulai bisnis ini dari 2020 ya. Waktu itu pas saya, kan itu kan corona ya, saya juga mulai kuliah awal 2020. Saya kayak merasa bosan gitu, nggak ada kegiatan Mbak. Jadinya saya pengen nyoba nih membuka peluang bisnis, yaitu jualan batik di kota saya. Oke, jadi awal saat pandemi COVID-19 kemarin Iya, ya, jadi karena merasa kok nggak ada kegiatan yang lain nih, jadi coba untuk membuka bisnis batik ini. Kenapa harus batik Mas Hanif? Satu, kenapa harus batik ya? Saya ini mikirnya dari bapak saya sendiri, yaitu kan kayak biasa ada relasi, sering bolak-balik juga ke Pekalongan, juga bapak saya aslinya Batang, jadinya ya deket lah, banyak relasi juga. Ya kita tahu sendiri kan Pekalongan kota sentra batik. Betul. Salah satu kota sentra batik selain di Solo sama Jogja ya. Ya. Saya dikenalin sama bapak saya ke teman-temannya, dikasih tahu lihat produksinya gitu. Jadinya saya tertarik. Ya. Oke, memasarkannya begitu ya. Benar sekali. Oke, nah ini untuk lokasinya nih Mas Hanif, ini untuk di toko Rohmatika ini di mana Mas Hanif? Lokasinya yaitu di Kota Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Selatan Masjid Al-Mutakin. Oke, di Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Ini bukanya dari jam berapa, Mas? Bukanya itu kan saya kan lokasinya deket dari pasar sore, yang bukanya dari sore ya jam 4 sampai malam lah. Jam 9, setengah 10 atau bahkan sampai jam 10 gitu. Jam 10 malam masih buka ya? Masih buka sampai jam 10. Oke, jadi Sobat Stylist yang mau ke tokonya ini bisa malam juga jam 10 nih. Kalau arah sana tuh dari Jakarta ya Mas Yanif ya? Iya, lewat dari Jakarta, ya. lewat. Kalau lewat nih Kaliwungu mampir lah. Kita boleh kali dulu gitu ya. Boleh kali lewat mampir. Mau beli batik juga mungkin oleh-oleh bisa ya Mas bisa Yanif sekali. Ya, bisa jadi oleh-oleh nih Sobat Stylist. Kalau pergi jauh-jauh ke Pekalongan bisa langsung ke Kaliwungu aja. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang perjalanan bisnisnya ini ya Mas Hanif, ini kan kalau di usia muda takut nih ya untuk memulai. Berarti dari tahun 2020 ke tahun 2023 saat ini udah 3 tahun nih. Perjalanannya ini kan cukup ada tantangannya ya, dari pandemi, terus ini udah nggak ada pandemi, ini gimana? Boleh cerita dong Mas Hanif? Kalau perjalanannya yaitu untuk meminimalisir resiko nggak laku gitu ya Mbak ya. Yaitu kenapa saya memilih jualan baju khususnya batik ya daripada kuliner ataupun yang lain, kan kalau misal nggak laku itu masih bisa dijual lain hari begitu. Betul. Ya, jadinya misal hari ini nggak laku, besok masih bisa jual lagi kalau tetap buka sih gitu. Kalau dari pengalaman saya sendiri, dan kalau dari pandemi ya sepi ya, benar sepi, semuanya sepi semua. Ini habis pandemi udah mulai ramai lagi ya, karena kan berarti kan juga kebutuhan kita sehari-hari gitu ya. Kalau misalkan dari produknya nih Mas Hanif, kalau sehari ini kan tentunya ada kan yang mau beli batik gitu. Kalau untuk pasarannya ini udah ke mana aja Mas Hanif?
Kalau pasarannya, kalau dari kalangan sendiri, ya remaja dari SMA mungkin juga udah perlu pakai batik, kayak datengin kondangan saudaranya. Betul. Ataupun dibuat seragam keluarga, terutama remaja, dewasa, orang tua, begitu sekitar Semua semuanya. umur Semua gitu umur ya. ya. Kalau pengirimannya nih, ini kan nggak hanya di Kaliwungu aja Iya. ya nih. Ini sudah ke kota mana aja nih, Mas Kalau Hanif? untuk pengiriman, saya masih fokus di Kota Kaliwungu Kota dan Kaliwungu. sekitarnya. Kalau misal mau pesan juga bisa melalui WA saya. Oke, melalui WA-nya bisa nih. WA-nya berapa? Biar dicatat nih sama sobat stylist di rumah, Mas Hanif. Boleh teman-teman kalau misal mau nge-WA saya, yaitu 085 794 125 755. Oke, langsung bisa di WA pas respon ya pastinya. Pas respon tentunya. Dan ini pengirimannya bisa berapa pieces nih, Mas? Atau nggak ada batas minimal? Misalkan harus beli 2 nih, nanti kita bisa orderkan. Untuk minimal pengiriman tidak ada ya. Kalau misal 1 pun bisa, tapi untuk harga pengiriman ditanggung pembeli. Ditanggung pembeli. Oke, jadi udah enak ya, bisa Iya, langsung udah. chat ke ownernya langsung nih Nah. ya. Nah, untuk pilihan batiknya nih ya, Mas Hanif, pasti kan kita harus pilih-pilih nih. Ini Benar. pasti banyak banget pilihannya. Apa aja nih jenis batiknya? Kalau untuk jenis batiknya, ya terutama khas dari Pekalongan sih, seperti batik Liyong yang motifnya naga, batik semen yang mirip-mirip dari Solo, Jogja, itu juga ada khasnya dari Pekalongan, juga ada batik sawat yang motifnya ular, batik terang bulan yang motif dari warnanya antara perpaduan kontras gelap sama terang, warna terang seperti emas, putih ataupun yang Oke, tadi dari motif Liyong, terus ada sawat, sawah, semen, semen, sama terang bulan. terang bulan. Oke, jadi ini bisa juga cocok untuk anak-anak, yang masih SMP, SMA gitu juga bisa ya? Bisa, gitu. bisa. Dan ini yang aku kepo nih, ada perbedaan nggak sih dari tokonya Mas Hanif dengan toko yang lain? Kalau perbedaannya ya, dari toko lain kan lebih fokusnya batik itu identik dengan kayak Jawanya yang Solo, Yogyakarta begitu ya. Ya saya lebih ke mengambil daerah lain dari Pekalongan khususnya, dan mungkin saya kedepannya juga ingin mencoba meluaskan, gitu menambah koleksi begitu. Dari batik Cirebon ada mungkin Mega Mendung begitu. Mendung gitu yang biasa populer di Iya, masyarakat gitu ya. Tapi kalau Mas Hanif melihat nih, batik yang paling jadi favoritnya Mas Hanif nih, batik jenis motif apa? Kalau motif yang saya sukai sih terang bulan sih. Terang bulan Iya. ya. Kenapa Mas Hanif? Soalnya itu kan warna dasarnya biasanya gelap gitu kan, terus dipaduin outfit yang lainnya juga masuk. Terus dari warna batiknya sendiri kan lebih mencolok, pakai warna terang seperti emas, putih, sama yang lainnya. Kalau batik yang dipakai Mas Hanif ini jenis motif apa? Kalau ini sih lebih ke mungkin ke flora fauna ya, Pak. Ke flora Kayak ada fauna. daunnya Oke, begitu. ada di daunannya ya. Ya, ada hewannya juga, ini yang di tengah. Oke, itu. Jadi ini jenis motif flora fauna dan perpaduan warnanya pun ini jam sekali gitu ya. Jadi bisa dipakai outfit kemana aja nih, ke kampus bisa, mau Bisa pergi banget. ke mall bisa, Bisa ngedate banget. sama pacarnya juga bisa. Bisa banget sih Mas kalau Hanif juga misal. sering pakai ngedate? Ya untuk saat ini saya jomblo belum Oh, sih. belum. Karena jomblo. Iya. Karena jomblo jadi belum bisa ya. Jadi, Belum bisa. Tapi udah ada koleksinya gitu Iya, ya. sudah Jadi ada sobat koleksi. Stylist harus stok nih ya, koleksi-koleksi batik ini bisa dipakai kemana aja. Terus juga motif-motifnya nih juga udah disempurnakan lagi. Jadi nggak ada mindset tentang orang nggak kondangan kok masa pakai Iya. batik gitu ya. Ini Mas Iya. Hanif kesini pakai batik, Pakai batik cakep ini. juga loh. Nah ini nanti aku akan tanya lagi nih tentang produk batiknya nih ya, ada ukurannya apa aja nih untuk sobat stylist. Mungkin jangan kemana-mana, tetap di Mode On All About Fashion.